menjangkau lebih dekat. Halo usahawan, nah kembali lagi nih bareng aku Vanes tentunya di Halo Entrepreneur. Nah di Halo Entrepreneur ini usahawan di rumah harus nyediain catatannya di rumah karena kita bakalan banyak banget bahas soal bisnis, banyak banget tips and trick nih dari para bintang tamunya. Seperti biasa, bintang tamu di Halo Entrepreneur ini tentunya para pebisnis yang keren banget ya, yang udah jadi penonton setia mungkin tahu nih siapa aja yang udah ada di sini. Nah kali ini kita berbeda nih, kali ini kita kedatangan owner dari produk yang ramah lingkungan banget. Nah, yaitu produknya Maulang Recycle Paper. Nah, karena kakak ownernya udah ada, langsung kita sapa aja. Halo kak. Halo. Nah, boleh nih kenalin dulu dirinya ke usahawan yang ada di rumah nih kak. Oke, perkenalkan nama aku Muhacha Gobenvi, bisa dipanggil Aca. Dan aku umurnya 25 tahun, asal Padang, dan aku lulusan dari Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang. Oke, udah ada Kak Aca di sini dari owner Maulang Recycle Paper. Iya, Kak, ya? betul. Nah, gimana nih Kak kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah nih. Terus juga gimana nih perjalanannya tadi aman? Aman, terkendali ya? semuanya. Terkendali, nggak kena hujan, panas nggak ya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Oke, nah kalau milik tentang latar belakang kakak nih, dari cafe ya, Betul. itu desain komunikasi Visual. Iya. Agak nggak nyambung sama produk kakak ya. Iya, agak belok dikit nih. Nah, kenapa nih kakak tertarik ke produk yang eco produk ini? Boleh dong diceritain gitu. Oke, ini langsung ke awal dari bisnis aja mungkin boleh. ya. Jadi awalnya itu aku major skill aku itu di kampus itu seni huruf, tipografi, kaligrafi. Aku di situ gitu. Jadi waktu itu aku lagi mood untuk latihan praktis gitu kan. Tentu pakai kertas dong, pakai kertas. Jadi setelah aku nulis itu selama jam latihan udah selesai, kok di meja banyak kertas gitu, banyak kertas yang dan itu masih bisa dipakai lagi dan niatnya tuh mau buang gitu. Nah di situ aku kayak kok zolim banget loh ke alam gitu loh, karena kita tahu kalau bahan baku dari kertas itu adalah pohon. Fun fact, pohon yang dipakai untuk produksi kertas itu 10 sampai 15 tahun umur pohonnya itu. Bayangkan kita nunggu selama itu biar dapat kertas ini. Wow, gitu. Disitulah aku kayaknya harus berinovasi. Mungkin yang untuk memulai mungkin masih sedikit. Dan di Padang pun mungkin belum ada. Dan disitulah aku kayak masuk gitu. Sebagai inisiatif untuk mengurangi limbah kertas di Kota Padang. Wah, Insya Allah. keren banget ya, karena emang yang namanya bahan bakunya pohon, tadi tiap kali produksi ditebang ya kak Tebang, ya itu tunggu 10 sampai 15 tahun dulu baru bisa diproduksi kertas gitu kan. Nah berarti berawalnya tuh karena lihat apa sih kertas yang nggak berguna ya dari istilahnya lihat gitu ya, kelakuan sendiri gitu. Iya benar-benar. Nah, tapi ini cerdas juga sih inovasinya ya gitu. Tapi memang kalau di Kota Padang mungkin ini untuk masyarakatnya belum melek-melek kali ya kak. Iya betul. Nah terus gimana nih dalam kaca pasarannya nih gimana nih kak? Oke, kalau untuk produk kertas daur ulang itu memang untuk di Kota Padang masih butuh edukasi lebih. Kalau dibandingkan dengan yang di Jawa Bali, memang produksinya sudah banyak di situ dan pemikiran masyarakatnya juga sudah maju. Dibandingkan dengan Padang mungkin bisa dibilang masih jauh berbeda. Jadi disitulah peran aku untuk bisa tidak hanya kertas daur ulang, tapi segala bentuk eco product, sustainability living bisa aku sampaikan ke masyarakat gitu. Wah, keren ya. Ini Kota Padang butuh banget nih orang-orang yang pemikiran kayak gini gitu ya kak ya. Karena dengan cara ini juga bisa melindungi bumi. Betul, gitu ya. Ya. Benar sih. Nah kalau untuk usaha ini nih kakak sendiri apa ada pihak lain nih? Untuk produksi aku masih sendiri. Masih sendiri produksi ya? segala
dalam bentuk apapun itu masih sendiri. Masih sendiri. Tapi terkadang dari orang tua juga ada bantu sedikit-sedikit. Tapi kalau sebagian besarnya memang aku sendiri gitu. Wah, aduh independent woman banget ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk dari keluarga pasti mendukung ya Kak Betul, ya, dengan ya. adanya bisnis Alhamdulillah, ini, gitu. iya. Alhamdulillahnya gitu. Betul. Dan berarti ini untuk ide, produksi itu Kakak sendiri ya? Iya, betul. Wah, keren banget. Kalau dari teman-teman gimana nih? Pendapat mereka gimana nih? Teman-teman alhamdulillah juga mendukung. Kadang juga misalkan mereka ada yang misalkan dari media sosial ada ide gitu kan, langsung dikirim ke aku gitu. Ca, mungkin bisa buat ini, bisa jadi ide nggak gitu. Alhamdulillah teman-teman juga, aku berada di lingkungan teman-temannya sama-sama mendukung gitu. Lah ya. Iya. Wah, bagus banget sih kalau berada di lingkungan yang saling mendukung ya. Betul, Kadang ada yang saling iya. jatuh menjatuhkan ya. Iya. Nah, kalau support system nih gimana nih? Siapa nih dalam usaha ini support systemnya? Kalau untuk Support Kak Aca. system yang penting Allah dulu ya. Allah. Masya Allah. Gimana pun bergantung ke Allah segalanya. Yang kedua tuh pasti keluarga. Benar. Keluarga juga sebagai support system utama dalam Bener. bisnis ini gitu. Dan juga teman-teman yang seperti dibilang tadi gitu kan, mendukung semua, kasih ide, dan kadang kalau minta bantuan mereka terus ada untuk aku gitu. Oke, wow, ya semoga langgeng lah ya Kak sama Amin, teman-temannya amin, gitu iya. ya. Oke, usahawan, wow. Penuh banget dengan inspirasi ya kisah dari Kak Aca ini. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan kemana-mana, kita break sebentar. Kita bakalan kulik lagi fakta-fakta unik tentang Maulang Recycle Paper ini. So jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur. Oke, nah di segmen ini kita bakalan bahas tentang fakta unik dari Maulang Recycle Paper. Maaf ya usahawan di rumah agak belibet ya, karena memang full Inggris ya teman-teman gitu. Tapi keren-keren dari namanya aja udah teringat langsung gitu loh Kak. Karena kalau dalam berbisnis ini perlu loh nyantumin kayak clickbait gitu, kayak Iya, perlu betul. gitu, kayak jadinya teringat gitu kan. Itu keren-keren ya. Oke, fakta pertama nih. Maulang Recycle Paper ini pengolah limbah kertas pertama di Kota Padang. Iya. Nah, tadi kita udah bahas juga ya. Iya, betul. Memang benar ini yang pertama di Kota Padang ya Kak ya. Wow, keren banget. Nah, yang kedua sudah mengikuti banyak event. Wow, bener apa salah nih Kak? Betul. Apa aja nih event yang udah diikutin sama Maulang Recycle Paper? Sejauh ini untuk event itu Maulang sudah masuk ke ranah kampus. Itu waktu itu ada setiap acara yang memungkinkan kami untuk masuk, seperti di UNP, sejauh ini masih di UNP dan UNAN. Itu selalu masuk terus gitu kan. Dan terus baru kemarin ini juga ada collab sama beberapa UMKM di Padang, yang dimana usaha ini pemiliknya tuh, owner itu perempuan semua. Itu di Minang Fest kemarin kalau nggak salah ya. Minang Fest Fest kemarin juga gitu. dengar. Iya. Dan mungkin segitu baru. Kebanyakan itu masih di dalam kampus ya. Iya. Nanti insya Allah bakal nanti kalau masuk ada event yang cukup besar di Kota Padang, insya Allah Maulang masuk nanti. Amin. Wah, ternyata udah banyak banget ya event yang udah diikutin sama Maulang Recycle Paper ini. Kalau untuk di ruang lingkup kampus, berarti banyak mahasiswa dong yang mampir gitu ya. Nah, itu gimana nih pendapat mereka gitu? Ada nggak sih Kakak lihat tim gimana sih antusias mereka gitu terhadap produk ini gitu? Gimana? Kebanyakan respon mahasiswa ya, itu kayak yang aku dengar itu kayak ada nih di Kota Padang, berarti kebanyakan mahasiswa itu udah tahu seperti apa sih kertas daur ulang ini. Mungkin mereka karena nggak ada di Kota Padang, mereka nggak bisa megang, nggak bisa lihat langsung, nggak bisa beli gitu kan. Jadi waktu mereka tahu ada Maulang Recycle Paper yang jual segala bentuk dari kertas daur ulang, mereka kayak wah ada nih di Padang gitu kan. Dan alhamdulillah respon mahasiswa itu baik gitu, sangat baik. Bahkan nggak mahasiswanya sih, tapi pelajar-pelajar kayak SMA, SMP pun, SD pun ada loh. Wow. Aku kagetnya gitu, anak SD udah ada yang tahu dan beli gitu produk dari Maulang Recycle Paper gitu. Sebenarnya
karena sekarang tuh di TikTok ya pernah viral gitu loh Kak gitu. Iya. Yang bisa kertas-kertas yang didaur ulang ini. Betul, gitu. Makanya udah banyak yang tahu tapi Iya. cuman di Padang ini mungkin belum ada Iya, ya. betul, Dan ternyata iya. pencetus pertamanya ada di Maulang recycle paper ini gitu. Wah, keren ya. Alhamdulillah. Apa ya? Sembari jualan, sembari apa sih namanya nih? Edukasi. Edukasi juga Iya, ya. betul. Wah. Karena itu memang jadi visi sih. Bener, Visi dan oke. misinya itu memang mengedukasi masyarakat Edukasi gitu. masyarakat ya, wow. Keren dan mulia banget ya teman-teman rumah. Oke, yang ketiga itu terima custom dari klien nih. Bener atau salah nih Kak? Bener banget. Bener ya? Bener banget. Wah, jadi kalau untuk custom nih apa aja nih yang udah dimintain sama customer, apa aja nih Kak bentuknya? Oke. Terakhir kali itu dari junior aku sendiri di cafe, itu dia ada tugas semacam dia buat game board kayak Monopoly. Oh, iya, benar. Ada boardnya dan ada kartu. Oke. Memang dia itu mengusungkan mengenai eco product juga. Maksudnya kayak kartu itu memang ada istilah isinya tuh ada barang yang bisa diulang, ada yang tidak bisa, ada yang berbahaya. Oke. Nah jadi dia tuh minta ke Maulang Paper, bisa nggak Kak buat kartu yang desainnya seperti ini tapi dari kertas daur ulang gitu. Oke. Dan aku bisa gitu karena kertas daur ulang ini bisa di print. Oh, bisa di Bisa di-print. Oke. Bisa di print dengan printer biasa aja bisa gitu. Jadi alhamdulillahnya dari tugas itu dia dapat respon baik juga dari kampus gitu. Jadi dia sekaligus secara tidak langsung aku juga mengedukasi orang gitu loh. Bener. Karena kertas daur ulang ini bisa unik juga, bisa berguna juga, value-nya masih banyak gitu loh. Benar. Gitu. Wow. Dan juga kemarin ini juga ada dari usaha kuliner juga. Usaha kuliner. Kuliner, jadi kebetulan dia itu ada hampers. Kebetulan Oke. waktu itu setelah Lebaran Idul Fitri, dia ada hampers. Dia minta ke aku, Kak bisa nggak buat tag gitu, tag produk Oke, tag produk, untuk hampers. oke. Bisa nggak Kak? Dan kan dia kasih desainnya, briefingnya seperti apa, dan alhamdulillahnya dia suka gitu. Wah. Alhamdulillahnya Kota Padang banyak orang yang udah melek sama ini Iya, gitu. dan responnya positif semua ya Kak. Betul Ya? ya. Wah, keren. Oke, berarti bener ya yang tadi. Nah, faktor selanjutnya bentar. Telah mengikuti beberapa event. Iya tadi ya Kak. Iya, ya? betul. Oke. Nah, yang kelima itu membuka open donasi kertas bekas. Betul. Wow. Jadi kalau untuk donasinya nih melalui apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau donasi itu bisa langsung. Oh, langsung. Jadi ada beberapa cara sih kalau aku mau langsung ke tempat aku bisa. Misalkan dia di luar Sumatera atau di luar Pulau Sumatera bisa pakai ekspedisi. Oke. Atau kalau aku juga bekerja sama salah satu gimana ya teman aku yang punya toko itu. Oke. Dan kemarin juga ada diundang ke sini Monobi Art Space. Oke. Jadi bisa langsung ke sana nanti aku jemput gitu. Oh, oke. Nah, kalau untuk alamat Kakak di mana nih? Mana tahu nih penonton di rumah ada yang mau nganter nih. Oke. Gimana nih, Kak? Kebetulan alamat Maulang Paper ada di Bunga Pasang di Kota Tangah. Nanti kalau misalkan mau ke tempat aku bisa cek di link di Instagram bisa. Oke, Instagramnya nanti kita bakalan tampilin Instagramnya ya. Kak, Boleh, ya? boleh. Oke, berarti benar ya fakta yang tadi. Nah, yang terakhir nih, owner sering kewalahan dalam proses produksi. Wow. Kewalahan ya bisa dibilang iya dan enggak nih kayaknya nih. Karena kalau sejauh ini memang produksi masih sendiri gitu. sendiri ya, Kak, ya? Karena aku belum punya tim. Tapi terkadang di saat aku pengen mikir kayaknya enak nih kalau ada tim gitu, bisa bagi job desk, jadi terarah gitu. Ada yang produksinya, ada konten kreatornya, ada dari segi keuangannya gitu bener. kan. Tapi di sisi lain aku bisa sendiri gitu loh. Dan punya tim pun aku belum bisa sekarang gitu. Oke. Jadi kadang bisa jadi problem atau enggak gitu loh. Jadi bisa diatasi sejauh ini masih bisa diatasi gitu. Oke, berarti masih bisa lah ya sendiri gitu. Masih bisa sendiri, tapi Masih harapannya harus punya tim depannya dong. ada, Iya, ya, bener sih. Biar makin gede juga. Insya gitu Allah, ya. ya amin. Oke. Nah, kalau untuk pembuatan dari kertas ini berapa jam kalau boleh tahu, Kak? Kalau itu tergantung berapa banyak yang mau dicetak sih sebenarnya. Oke. Karena kita cetaknya manual. Manual bukan pakai mesin. Mesin pun cuman untuk melumat kertas menjadi bubur. Oke. Sedangkan cetak itu kita sendiri pakai tangan. Istilahnya aku tuh craftsmanship. Oke.
Jadi dibutuhkan keahlian tangan para pengrajin gitu. Dan itu kalau misalkan untuk aku patokin aja 100 lembar ya. 100 lembar A5 yang seperti ini, itu tuh sehari itu bisa 5 jam. 5 jam ya? Kalau 100 ya. 100. Iya. Dan itu kalau misalkan nggak ada kendala apa-apa gitu, 5 jam. Wow. Nah berarti kalau sehari ini biasanya produksi berapa Kak? Berapa kertas? Biasanya sih 100 sih. 100 ya? 100. Itu tuh produksinya pas ada permintaan aja atau memang Kakak ini produksi setiap hari gitu Kak? Kalau untuk produksi yang pertama kalau stok produk udah mulai tipis. Oke. Yang kedua kalau memang ada permintaan custom gitu. Oke, wow. Berarti kalau untuk pembuatannya memang digiling ya Kak ya? Prosesnya digiling. Di blender. Ya dilumak gitu loh. Kemudian dicetak ya? Hanya seperti itu apa ada lagi nggak cara yang lain Pak? Setelah dicetak itu nanti kita akan di-press. Di-press itu gunanya untuk mengurangi air karena kita menggunakan air untuk mencetaknya. Press itu untuk mengurangi air yang dalam kertas itu. Terus baru dijemur. Oke, wow, ternyata susah gampang ya buat kertas ini. Oke, ternyata tadi faktanya kebanyakan benar semua ya. Wow, tim kreatifnya keren ya. Bisa ketemu fakta-faktanya. Oke, selanjutnya kita bakalan nge-review produknya di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur. Nah, halo usahawan, kalau udah di segmen 3 ini tentunya kita bakalan review produk dari ownernya nih. Nah, kebetulan produknya udah ada di depan kita nih. Wah, boleh dong Bang Ope perlihatin produknya nih, ada di depan kita ya. Nah, bener nih, kertas-kertas yang udah didaur ulang sama Kak Aca. Wow. Nah, kalau di Molong Recycle Paper ini ada produk apa aja nih Kak? Kalau untuk produk utama yang pastinya itu kertas daur ulang, itu dari ukuran A4 sampai A7. Dari yang besar sampai kecil. Terus ada amplop juga, ada handmade notebook, pembatas buku, ada kalau custom bisa business card atau behind tag atau price tag juga bisa, greeting card. Banyak sebenarnya. Banyak bisa digunakan dari kertas daur ulang ini. Wow. Nah, kalau yang dari depan ini berarti yang ukuran berapa nih Kak? Ini ukuran A5, setengahnya A4. Boleh nggak sih dilihat nih? Mau ambil satu ya? Boleh deh. 2 aja deh. Boleh deh. Ini. Oke. Ini. Oke, wah. Ini ya usahawan di rumah, contoh produk daur ulangnya dari Kak Aca nih. Wah, keren banget. Dan ya. Fun fact ini dari kardus. Bahannya ada dari kardus. Kayak kardus Indomie, Aqua nih jadinya. Berarti segala kertas bisa ya Kak? Bisa. Nggak terpatok sama kertas HVS aja nih. Kalau gitu. HVS ini nih. HVS itu. Karena masih putih HVS gitu. Oh, berarti pembedanya cuma di warna ya Kak? Di warna, betul. Kalau yang ini udah dikasih warna nih. Ini. Ya. Oh, berarti bisa custom warna berarti? Bisa. Ya, Wah, ini warna apa sih? Burgundy, coklat apa sih? Abu-abu ya Kak? Kalau aku kasih namanya shadow. Jadi tiap nama ini ada namanya. Ada namanya. Wah, iya. keren ya, kreatif banget sih ini. Oke, nah yang paling laris tuh warna apa Kak? Kalau boleh tahu. Termasuk ini nih. Yang 2 ini laris karena natural warnanya. Natural lah ya. Bisa kalau di combine sama warna lain masuk gitu. Gitu. Kalau yang bestseller itu ada warna pink ini. Ini lucu sih Kak. Wah. Nah, ini. Ya aku suka. Pinknya soft banget. Bener soft banget ya pinknya, buat teman-teman di rumah nih bisa diliatin ya, Bang Tim OP-nya boleh diliatin dong kertas yang pinknya, boleh nggak sih warnanya? Nih kita liatin ya. Nih. Cantik banget kayak baby pink gitu ya Kak, baby ya? pink. Bener, Nah, wah, ini keren, juga ada keren. yang kecilnya. Ini yang paling kecil ukurannya. Yang paling kecil ya? A7. Ternyata berbagai ukuran ada di sini gitu. Wah, jadi keren. sesuai kebutuhan konsumen, maunya yang gede, mau yang kecil bisa dipilih aja gitu. Nah, biasanya kan kalau kertas-kertas daur ulang kayak gini kan aromanya ya. Aku pernah baca-baca juga ada di India juga ada tuh. Mereka ini kayak daur ulang kertas juga dan baunya emang menyengat. Nah, coba kita bauin dari produk Kak Aca ya. Kita tes ya. Aman ya usahawan di rumah, nggak ada bau apapun. Betul. Aman nih. Keren banget ya, dari teksturnya pun
Di teksturnya kuat ya Kak ya, nggak mudah robek juga nih. Jadi kalau mau buat Dear Diary nih, pakai emosi Dear Diary gitu, Tetap aman. kuat, strong. Tetap strong di kertasnya ya teman-teman di rumah. Jadi buat teman-teman yang suka nulis-nulis Dear Diary ataupun anak kuliahan yang lagi revisian, lagi skripsian nih kan butuh tuh apa sih catatan-catatan kecil nih, bisa banget nih gunain yang ini ya. Ini berguna banget ya dari anak-anak kuliahan, SMP, betul. SD gitu. Mungkin anak TK mungkin juga tertarik gitu ya Kak, Untuk ya? gambar ya. Iya, untuk gambar untuk mereka gitu. betul. Karena emang kokoh banget gitu. Jadi kan kalau anak TK kan kalau gambar kan suka seret-seret gitu ya Kak ya. Jadi bisa banget nih buat bunda-bunda di rumah yang mau beliin anak-anaknya di rumah, bisa banget nih. Order aja sama Kak Aca nih, nanti IG-nya kita bakalan spill ya. Oke, ini bentukan kertasnya ya Kak. Iya, ya? betul. Nah, ini udah ada yang bukunya juga loh teman-teman di rumah. Nah, kita liatin ya. Nih, keren gak sih, kayak aduh leopard ya Kak Leopard. ya. Wow, ini Kalau keren. motif macam-macam sih, cuman yang ready yang sekarang aku bawa sekarang yang leopard itu. leopard Dan ini yang aku bilang best seller. bestseller. Iya, wow. maksudnya dari cover, dari isinya banyak orang yang suka karena netral semua. Jadi cewek cowok bisa gitu. Karena isinya itu ada yang putih, terus ada warna coklat dan abu-abu. Oke, berarti ada semua ya kayak warnanya lengkap ya. Warnanya cuma itu aja, putih, coklat, abu-abu. Jadi kalau misalkan orang pengen suka apa istilahnya kayak journaling, bener-bener. jadi ini netral gitu. Jadi kayak kesannya lebih ke vintage gitu kan. Wow, vintage ya, buat anak-anak yang vintage bisa banget nih. Ya. Pesen yang ini nih, karena ini yang bestseller, Bestseller ya, Kak, banget. ya. Oh, Kebetulan ini yang ukuran yang paling gede bukunya. ukuran paling gede ya Kak. Ini yang Ya, kecilnya ini berapa? yang menengah. Menengah. Yang Kecil ada lagi. Kecilnya sekecil ini setengah ini. Oke. Cuma kebetulan aku nggak bawa. Oke. Wow, keren banget nih. Ini nih yang aku bilang ya, buat nulis-nulis diary ini bisa banget nih. Atau catatan-catatan kecil mungkin. Bahkan bisa jadiin album foto loh. Oke, oh iya ditempel ya Kak, Ditempel ya? aja fotonya, bisa jadi album foto lebih unik gitu. Nggak tanpa multifungsi ya. Multifungsi. Sebenarnya ini multifungsi sebenarnya. Oke, ini yang bukunya nih. Ini juga ada yang tag kan gitu ya Kak? Kenapa? Apa sih ini label tag? Apa sih? Ini pembatas buku. Pembatas buku. Jadi kertas daur ulang. Wah, keren banget ya. Boleh nggak sih? Boleh lihat. Oke. Wow, ini gambarnya Gambarnya print berarti ya Kak? Iya di print, iya. Oke. Lucu-lucu nih. Itu bisa di custom juga, misalkan Kak aku mau kasih nama dong di sini bisa. Oke. Berarti di sini juga open custom. Iya ya, Kak, betul, ya? iya. Oke, nah kita udah bicara soal produk, waktunya kita bahas tentang harga nih. Oke. Nah, harganya gimana nih Kak, kalau boleh tahu nih? Harganya dari segi mana dulu nih? Apa ya, start berapa sih gitu Kak? Oh, kalau startnya, kalau dari kertas, karena produk utamanya yaitu kertas daur ulang ini, yang A5 dari A4 dari A7, itu beda warna, beda ukuran, beda harga. Beda harga, oke. Iya, kalau yang A5 ini, kalau yang warna depan ini, itu aku spill ini harganya. Boleh deh Kak. Itu 6.500-an. Nih yang kayak gini ya, usahawan di rumah nih 6.000, 500. 6,5 lah ya. Wow, Satu lembar. Wow, keren. Dan untuk yang warna yang lebih vibrant, lebih keluar warna ini, yang kayak ini, aku kasih harganya 9.000. 9.000. Benar, berarti beda warna, beda harga juga. Dan beda ukuran juga beda juga. Ukuran, oke. Kalau ukurannya segini emang 9.000-an tuh Kak? Kalau yang ini 6,5 tadi. Oke, 6,5. Nah, kalau yang kecil? Kalau yang kecil, kalau ini sama, maaf ya aku nih. Boleh. Sebenarnya ini harganya sama. 16.500. Cuman ini isinya 5 lembar, ini 10 lembar. Wow. Beda. Sama harga tapi beda isi, beda ukuran. Oke. Gitu. Kita beda-beda ya harganya. Iya. Nah, kalau udah satuan ini berapa nih Kak? Yang udah Satuan ini. Kalau ini yang ini menengah ya. Menengah. Ini 130. Oke. Ini 180. Ini 180. Iya. Wow. Karena ini dijahit sendiri. Oke. Dijahit sendiri. Kertas daur ulang, kertas isinya kita buat sendiri. Kita menjilitnya sendiri. Jadi handmade semua itu. Emang kalau barang-barang handmade itu emang agak pricey ya? Pricey, Kak, ya, Tapi betul. kualitasnya jangan diraguin ya teman-teman di rumah, karena bagus banget nih, kokoh banget. Dan juga jahitannya ini kokoh juga. Ini kan jahit sendiri nih. Kayak jahit mesin ya, kayak kuat gitu loh teman-teman di rumah. Jadi buat teman-teman di rumah yang suka nulis, suka bikin-bikin notes ya, bisa banget nih order buku-buku atau kertas-kertas yang ada di sini gitu.
gitu. Oke. Nah, kan banyak nih Kak produk daur ulang. Kenapa Kakak milih kertas? Oke. Pertama-tama kalau untuk lingkungan, khususnya bagi mungkin komunitas yang peduli dengan lingkungan pasti meleknya ke pengolahan sampah organik dan plastik. Benar. Sedangkan kertas ini mungkin bukan disepelekan tapi tidak terlalu diperhatikan. Benar. Karena yang memang urgent itu memang sampah organik dan plastik. Benar sih. Nah, jadi aku pengennya tolong dong, maksudnya bukan tolong sih, kayak ini dua limbah loh gitu. Ini juga bikin lingkungan itu kalau dibiarkan bisa tercemar juga. Benar. Karena kalau misalkan kertas ini misalkan basah dan berada di lingkungan, itu juga menimbulkan gas metana. Benar sih. Metana itu bahaya juga. Jadi yuk sama-sama kita inisiatif gitu loh. Tidak hanya limbah organik dan plastik, tapi kertas ini juga harus kita perhatikan gitu. Jadi juga cara tepat untuk mengatasi limbah kertas ini dengan mendaur ulang, bukan membakar, bukan untuk dijadiin pembungkus makanan. Karena kebanyakan kita gorengan kan. Karena gorengan ini panas, ketemu kertas ini aja ada zat kimia, dan juga ada tintanya itu juga kimia juga. Kita nggak tahu zat apa yang bakalan keluar setelah kena panas ini kan. Nanti kita makan ya untuk kesehatan juga kita. Wah, bener semua sih apa yang dibilang sama Kak Aca ini, karena zaman sekarang nih kertas ini banyak digunain nih, banyak jadi untuk bungkus gorengan, makanan, dan makanan itu kalau udah kena zat-zat yang kimia yang berbahaya tadi, betul, dampaknya ke manusia juga gede ya Kak ya. Walaupun tidak signifikan, tapi lama-kelamaan pasti bakalan berdampak juga. Nah, itu buat teman-teman di rumah ya. Jadi kalau kertas ini emang gak bisa disepelein juga ya Kak? Iya, betul. Wah, keren. Nah, kalau untuk promo nih, ada nggak yang ditawarin di sini? Ada nggak promonya? Promo, kebetulan bulan ini ada promo sih. Apa tuh Kak? Promo spesial kemerdekaan ya. Oh iya, 17 Agustusan ya. Jadi beberapa produk ada diskon. Kebetulan itu ada di marketplace. Bisa dicek aja. Itu sudah ada promonya. Beli kertas ada diskon 5%. Dengan minimal pembelian berapa rupiah dapat diskon nanti. Nah, kalau marketplace yang tersedia apa nih Kak, kalau boleh tahu? Sejauh ini masih Shopee ya. Karena memang pasarnya itu memang di Shopee ya. Kalau di Tokped kurang gitu. Ini nggak apa-apa spill apanya kan? Boleh. Oke, nah kalau untuk apa sih gimana sih cara gitu dari Kakak sendiri gitu untuk bertahan gitu di bidang ini? Kan kita tahu kan kalau ini nih orang banyak belum tahu juga ya, apalagi orang-orang tua lah ya, mungkin belum tahu banget nih. Nah, betul. Itu gimana nih cara Kak bertahan di persaingan perbisnisan sini, gimana nih Kak, cara Kak sendiri? Oke, kalau nggak hanya kertas daur ulang tapi eco product ya. Eco product itu memang belum banyak juga orang yang paham gitu. Esensi dari eco product ini seperti apa, apa yang bakalan dia dapatkan dampaknya gitu. Jadi untuk bertahan itu memang edukasi sebenarnya. Karena gimana pun edukasi itu mau cepat atau lambat bakalan terekam sama orang gitu. Nah, kalau cara edukasi dari Kakak gimana nih? Kalau sejauh ini masih secara online ya? Tapi kalau misalkan misalkan ada event gitu, event yang bisa langsung terjun ke masyarakat, langsung aku edukasikan gitu. Wow. Nah, tapi di Instagram makanya aku juga lihat ya, itu di setiap kali proses pembuatan ini banyak banget apa sih, lebih ke edukasi juga aku lihat itu tulisannya gitu. Berarti dari sana juga ya Kak ya? Iya. Karena kalau sekarang orang handphone kan, selalu megang handphone. Informasi semuanya di handphone, mau di Instagram, mau di TikTok, semuanya ada di sana. Jadi ya udah aku lewat jalur situ dulu gitu. Misalkan terjun ke masyarakat baru aku langsung. Wah gitu ya berusahawan di rumah. Keren banget ya ternyata usaha dari Kak Aca ini ya. Oke, nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tentang tips and trick jadi pebisnis muda nih. Saudara kemana-mana, siapin catatannya. So, kita jeda dulu. Bye-bye.
Nah, gimana nih usahawan di rumah udah disiapin belum nih catatan sama penanya atau pensilnya? Karena kita bakalan bahas tips and trick dari kacanya nih. Mana tahu nih ada usahawan di rumah yang mau memulai tapi ragu dalam berusaha. Iya. Nih kita coba sharing-sharing bareng kacanya nih. Gimana nih Kak? Ada nggak tips and trick untuk para usahawan pemula gitu Kak? Ada nggak? Pemula ya. Kalau aku sih awalnya sih niat ya. Niat itu pasti niat. Yang kedua itu tentukan dulu apa yang akan diproduksikan. Itu apakah itu memungkinkan atau enggak, harus dimatangkan dulu gitu. Apakah nantinya bakalan untung atau rugi? Lihat pasarnya, adakah pasarnya di kota kita atau di luar, itu harus diperhatikan dulu gitu. Jangan modal nekat sih sebenarnya. Karena kalau modal nekat, kalau misalkan rugi ya habis gitu kan. Mungkin bisa dikendalikan tapi mungkin susah gitu. Ya, buat usahawan di rumah, pertama niat ya Kak ya, terus juga pasarnya gimana, terus juga minatnya gimana dari orang-orangnya gitu. Jadi istilahnya harus riset dulu loh. Riset dulu. Terus juga yang lagi viral gitu-gitu gimana? Kalau menurut Kakak gimana? Kalau usaha yang lagi viral gitu. Mungkin menurut aku tergantung ya. Terkadang ada yang satu viral itu bisa jadi hilang nanti. Bener sih. Pasti. Kita pun kalau misalkan ada yang tren misalkan fashion misalkan, kalau viralnya sekarang nanti bisa hilang nanti gitu. Jadi harus matang-matang sih sebenarnya. Jangan sekedar ikutin viral. Misalkan ada yang viral ini kita juga ikutin gitu. Kita nggak akan tahu nanti kedepannya apakah dia akan stay sekarang di sini, sekarangnya bagus nanti setelahnya enggak, kan kita nggak bisa diprediksi itu. Karena kalau namanya usaha itu ada untung ada rugi ya. Betul, tapi jangan sampai rugi anjlok gitu. Jadi bisa sembarangan. Iya. Memang harus niat banget, harus fokus banget ya. Betul. Nggak ikut-ikutan gitu ya. Oke, nah terus apa nih? Lanjut tentang manajemen usaha nih. Kalau dari Kakak sendiri nih, gimana sih cara dalam manajemen usahanya gitu? Manajemen usaha ya, sebenarnya mungkin karena aku masih sendiri ya. Jadi mengatur waktu itu penting. Apapun itu, misalkan dalam waktu produksi atau kita jam-jam untuk mengatur keuangan, konten kreator segala macam itu harus bisa kita. Dan itu pun termasuk untuk time schedule untuk diri kita sendiri gitu. Jangan karena sendiri, jangan semata-mata karena kita sendiri full untuk usaha, jangan. Tetap untuk diri kita sendiri juga ada gitu. Tidur itu juga perlu istirahat, jangan langsung di jos jangan sampai tengah malam, jangan beristirahat lagi. Jangan ada kalau bisa ya, karena aku nggak tahu setiap orang itu beda-beda ya, mindset kalau kita dapat ide itu malam loh. Oh iya benar sih, benar. Jangan karena itu tuh bakalan otak kita tuh bisa tersugesti gitu. Kalau malam itu untuk kerja gitu, nanti pagi molor, siangnya molor, mulai malam lagi. Padahal yang produktif itu memang siangnya, pagi subuh itu memang yang produktif gitu. Memang aku pun juga lagi belajar gitu. Tapi memang time management itu memang perlu banget. Untuk para usahawan itu, para pebisnis, time management itu sangat penting. Sangat penting waktu. Waktu. Nah, time sisi waktu adalah uang. Betul. Iya. Waktu adalah uang gitu ya. Oke, nah kalau kabarnya nih, Mbak Aca ini juga mau buka workshop ya? Betul. Nah, boleh dong informasiin ke usahawan di rumah nih Kak, mana tahu ada yang tertarik. Jadi workshop aku ini gimana sih cara kita basic ya, mencetak kertas daur ulang. Jadi di sana akan dikasih ilmu bagaimana kita mengolah kertas daur ulang, gimana esensi kertas daur ulang ini, gimana fakta lapangannya, dan setiap peserta akan dapat cetakan kertas daur ulangnya nanti. Ada dapat equipmentnya dan dapat ilmunya nanti. Wow, banyak banget benefit yang didapatin di workshop ini nantinya ya. Insya Allah iya. Tanggalnya udah ada belum nih Kak? Pantengin aja IG-nya Maulana Saka Paper, nanti bakalan di share nanti. Oke, nah di usahawan di rumah nih yang juga mau mulai usaha tapi bingung nih mau apa, mungkin bisa belajar dulu di workshopnya Kak Aca ya. Betul, iya. Pokoknya pantengin aja di Instagramnya gitu.
Oke, terus juga harapan kedepannya untuk mengulang recycle paper ada nggak? Ada harapan besar di balik usaha ini. Yang pertama itu yang pastinya bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Padang Amin. dalam menjaga lingkungan Kota Padang lebih bersih, lebih asri, terkhusus dari limbah terdaur ulang. Juga bisa dengan Pemko Padang juga bisa mengedukasi masyarakat. Wah, kita besar banget nih harapan dari Kak. Insya Allah, iya. Untuk kota sendiri ya. Kota sendiri itu. Targetnya kota. Keren banget. Nah, oke, buat usahawan di rumah, mungkin ini udah segmen terakhir ya. Iya. Itu apa nih Instagram ini Kak? Link di sini nih. @maulang_official. Oke, udah ada ya. Nah, di sini nih. Oke. Nah, oke, udah di segmen terakhir, waktunya kita pamit ya Kak. Makasih. Iya, banyak. sama-sama. Terima kasih juga. Semoga Iya. harapannya tergapai semuanya. Amin, ya. insya Allah. Oke, Bu Sawan di rumah, udah sesi terakhir, waktunya aku pamit dan Kak Aja juga pamit. Berusaha terima kasih udah pantengin kita dari tadi ya, dan juga pasti udah banyak banget nih catatan-catatan dari usahawan di rumah. Sudah jangan lupa praktekin nanti di rumahnya. So buat usahawan di rumah, pokoknya jangan lupa terus pantengin YouTube dan Negari TV. Kita bakal banyak banget program-program lainnya. Oke, aku mohon pamit dan mohon maaf juga jika ada salah kata. Dan juga terima kasih buat para kru yang bertugas dan kita akhiri, sampai jumpa teman-teman. Menjangkau lebih dekat.